Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Oke, kita masih menunggu kehadiran dari Ustadz Abu Hamad untuk yang di Instagram atau bergabungnya beliau di Instagram, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian yang ada di Instagram maupun di Zoom, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum karena antum sudah bergabung di acara kita pada malam hari ini, yaitu Open. Baik, tema keren kita pada malam hari ini teman-teman sekalian, yaitu masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pendidikan seksualitas untuk anak. Baik, barakallahu fikum. Oke, Zat, bisa kita mulai, Zat? Nah, baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi bertemu dalam acara Open, yaitu obrolan pendidikan. Tema keren kita malam-malam hari ini seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu pendidikan seksualitas untuk anak. Ini yang merupakan seri yang ketiga, teman-teman sekalian. Bagi Anda yang sebelumnya belum mengikuti acara ini atau rangkaian dari acara ini, silakan Anda bisa menyimak atau mendownload di YouTube kami, atau bisa menyimak di YouTube kami, di channel YouTube kami di Yanfa Official, ataupun Antum bisa melihat di IGTV kami. Barakallahu fikum. Oke, teman-teman sekalian, seperti biasa yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini yaitu beliau Al-Ustadz Abu Hamad Habibullah Ta'ala. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua bidang Pusdiklat dari Yayasan Islam. Beliau juga sebagai pembina Sekolah Anas Jakarta. Dan tentu saja teman-teman sekalian, beliau adalah seorang pakar pendidikan yang sudah lama banget berkecimpung dalam dunia pendidikan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum acara ini kita mulai, kami menghasut kepada antum. Bagi antum yang ingin bertanya, silakan antum bisa menuliskannya di kolom. Bila antum ingin bertanya, silakan antum bisa menuliskannya di kolom komentar. Apabila antum bergabung di Instagram dan apabila antum bergabung di Zoom, silakan antum bisa menuliskannya di kolom chat. Barakallahu fikum, tanpa kita berpanjang lebar teman-teman sekalian, kita persilakan kepada Ustadz Abu Hamad Habibullah Ta'ala untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayah bunda, para pendidik yang saya muliakan, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pendidikan seksualitas kepada anak-anak. Pertanyaan yang muncul, kaifa wa mata nabda ta'limul jinsi li auladina. Bagaimana dan kapan kita mulai pengajaran seksual kepada anak-anak kita. Nah, ayah bunda merupakan satu keharusan untuk memberikan jawaban-jawaban yang jelas, gamblang, tetapi aman, berkenaan dengan materi ini, materi seksualitas. Karena anak, mereka punya akal.
Maka sebagaimana mereka itu terpengaruh dalam anggota badan mereka, ya, seperti tangan, kaki, mata, dan yang lainnya. Mereka juga akan mempergunakan anggota badan itu. Ya, maka seperti anggota badan yang lain, maka mereka juga akan terpengaruh dan menggunakan alat kelamin mereka. Ya. Jadi ada rasa penasaran pada mereka. Sehingga mereka pengen mengerti nama yang sebenarnya dari alat kelamin itu. Karena sering ya kalau di kebanyakan orang tua itu dialihkan dengan nama-nama lain, ya kan? Ya kan? Dengan istilah-istilah apa lah gitu. Ya. Jadi mereka pengen mengerti. Ya. Mereka pengen ini tangan fungsinya apa, kan gitu. Namanya tangan fungsinya untuk apa, digunakan untuk apa. Maka mereka juga pengen ngerti tentang anggota badan yang bernama alat kelamin ini. Anak-anak sebagaimana mereka itu perhatian terhadap pembicaraan tentang makanan setelah dikunyah. Ya. Nanti kan ada fungsi-fungsi ya di dalam itu. Usus itu fungsinya untuk apa dan sebagainya. Maka mereka juga ingin mengerti tugas, fungsi dari alat kelaminnya. Baik alat kelamin luar maupun alat kelamin dalam. Gitu kan? Nah, kebanyakan anak itu kalau belajar sendiri, mereka hanya membahas tentang alat kelamin luar. Tidak sampai pembahasan ke alat kelamin dalam. Ya. Nah, maka mayoritas pertanyaan anak itu muncul ketika mereka melihat sesuatu yang baru bagi mereka. Ini secara umum seperti itu ya. Sesuatu yang baru bagi anak itu akan memancing pertanyaan dari si anak. Seperti badan orang yang sudah balik. Badan orang dewasa, kenapa berbeda dengan badan anak-anak? Ini sesuatu yang baru kan? Maka akan memunculkan pertanyaan. Apalagi perubahan fisik itu terjadi pada diri mereka sendiri. Nah, atau misalnya anak itu melihat seseorang yang telanjang. Ya. Misalnya dia melihat ada anak yang beda jenis kelaminnya dalam keadaan telanjang. Ya. Gitu. Ini akan munculkan pertanyaan, kok beda? Badanku dengan badan dia kok nggak sama? Ya kan? Atau anak itu melihat seorang wanita yang sedang hamil. Loh, itu perutnya kok gede? Ada apa? Kan muncul pertanyaan. Dan ini mayoritas ditanyakan kepada ibu mereka. Ya. Maka jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu akan
menentukan jenis pertanyaan selanjutnya. Nah, kemudian orang yang mengajarkan pendidikan seksual itu bagusnya adalah seorang dokter atau perawat atau bidan atau tokoh masyarakat. Yang ini sebenarnya tidak ada batasan ya, batasan usia yang boleh ngajar itu seperti apa. Tapi yang jelas dia harus seorang yang betul-betul menguasai permasalahan ini. Kemudian juga ayah bunda menyaksikan televisi. Ya kalau hari ini media sosial ya, ngelihat YouTube, ngelihat Facebook dan macam-macam, itu memberikan kesempatan kepada anak untuk melihat banyak sekali perkara-perkara yang sebelumnya tidak dia ketahui dalam kehidupannya. Ya. Maka dia bisa melihat hubungan suami istri, kehidupan keluarga, ya. Atau dia juga melihat misalnya ada keluarga yang gagal dan sebagainya. Ya. Maka dari sini sebetulnya, ikhwah, ayah bunda yang saya muliakan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pendidikan seksual itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak ada. Ya. Atau kemarin sudah kita sebutkan bahwa pendidikan seksual itu akan membangkitkan keinginan, syahwat seksual. Tidak ada. Bahkan pendidikan seksual ini memberi kesempatan kepada anak untuk mengenal, mengetahui dengan cara yang benar tentang keadaan, kondisi, hubungan seks yang dibenarkan secara syariat. Ya. Dia bisa mengarahkan. Jadi dengan pengetahuan seks yang benar, anak bisa mengarahkan perasaan seksualnya, hasrat seksualnya dengan cara yang selamat. Nah, penelitian menunjukkan hal yang seperti ini. Ya, misalnya di Amerika diadakan penelitian terhadap anak-anak SMA. Ya. Sebelum diajarkan pendidikan seks, terjadi persoalan seksualitas sebanyak 38 kasus. Tapi setelah diajari, ada pendidikan seksual turun menjadi 22. Pada tahun berikutnya turun menjadi 16 kasus. Nah, demikian juga kasus-kasus kehamilan di luar nikah turun. Ya, dari 38 kasus menjadi 17 kasus.
Nah, maka dari sini ayah bunda, pendidikan seksual itu mesti dimulai dari rumah. Ya, dimulai dari rumah. Ya. Cuman tadi hal itu juga tidak mencukupi. Karena tadi mayoritas orang tua itu merasa goncang untuk mengajarkan materi ini. Nah, banyak orang tua yang tidak sanggup untuk berdiskusi tentang masalah ini. Ya. Bahkan kita juga seandainya orang tua memiliki pengetahuan yang benar, kadang mereka kesulitan untuk menggunakan apa? Bahasa-bahasa yang tepat. Nah, ya. Kemudian hendaknya orang yang mengajarkan materi ini memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang alamiah. Sesuatu yang tabiat gitu. Ya, sehingga kita tidak perlu merasa gelisah, goncang. Nah, maka hendaknya yang harus kita lakukan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, pertama, kita harus mengatakan yang benar. Artinya apa? Jawaban yang kita berikan itu harus benar. Ya, jangan memanipulasi. Ya, termasuk apa? Di sini kita harus menggunakan nama-nama yang benar. Ya. Kemudian jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jangan melebihi. Nah, kemudian juga kita sebagai orang tua harus membekali diri dengan hikmah dan pengetahuan. Ya. Didasari sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ayah bunda yang saya muliakan. Ada beberapa contoh yang bisa kita jadikan sebagai gambaran. Ya. Kita bisa misalnya apa? Mengajak anak untuk memperhatikan
hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Mungkin yang paling cepat untuk beranak itu burung-burung kecil gitu kan. Ayo kita ajak anak-anak kita memperhatikan itu. Ya. Ajak anak untuk memperhatikan kondisi anak-anak burung atau burung itu sendiri. Ini burung jantan, ini burung betina misalnya. Silakan anak memberikan nama kepada burung itu. Nah, kemudian setelah burung itu bertelur, ya, jadi kita katakan ini burung jantan, ini burung betina, disatukan kita katakan ini keluarga baru. Ini keluarga baru. Ini untuk menganalogikan supaya anak lebih mudah memahami. Ini keluarga baru. Nah, nanti dua burung ini, jantan dan betina, dia akan memiliki anak. Nah, maka kita pelihara dengan baik. Ya, kita tugaskan anak-anak untuk merawat, mengawasinya. Kemudian ketika burung itu bertelur, jelaskan. Jelaskan kepada anak bahwa telur ini mengandung anak-anak mereka. Dan anak itu akan muncul setelah sekian waktu, sekian hari. Ya. Nah, kalau misalnya kelamaan, bisa aja mungkin dipindah prosesnya kan. Ya, seperti itu. Jadi langsung aja ini burung bertelur, terus diajak kepada apa? Yang sudah menetas. Seperti itu. Ya. Maka ajak anak duduk, ajak diskusi dengan tenang dan hangat. Ya. Tentang masalah burung itu tadi. Kemudian bisa juga langsung kita kemana? Cerita, kisah tentang Adam dan Hawa. Sama kan dengan burung tadi kan. Laki-laki dan perempuan dan punya anak. Nah, dan anaknya Adam punya anak lagi dan seterusnya. Sebagaimana burung tadi kan punya anak, anaknya nanti punya anak lagi kan gitu. Terus seperti itu. Ya. Kemudian setelah didasari dengan hal ini, nah kita bisa juga masuk menjelaskan lebih luas lagi apa yang didapatkan oleh anak di sekolah. Ya. Nah, sehingga kita terangkan ya bahwasanya apa? Tadi burung dia punya anggota badan, sayap, ada kepala dan sebagainya. Maka manusia juga seperti itu. Ya, punya apa namanya? Anggota badan. Kemudian kita terangkan secara ringkas manfaat dan bagaimana menggunakan anggota badan tersebut. Ya. Kita jelaskan bahwa masing-masing anggota badan itu ada perintah dan ada larangan. Ya. Jadi misalnya tangan, ini diperintahkan untuk apa? Ya kan? Dan dilarang digunakan untuk apa? Kan begitu. Terangkan. Sampai nanti masuk ke tadi alat kelamin tadi. Ya kan alat kelamin itu ada diperintahkan untuk apa?
dilarang untuk apa? Gitu. Jadi apa yang boleh digunakan dari tangan, apa yang dilarang dari tangan. Sama nanti dengan alat kelamin. Jadi secara bertahap dipahamkan. Nah, sehingga apa yang Allah perintahkan terhadap salah satu anggota tubuh kita laksanakan. Apa yang dilarang kita jauhi, kan begitu. Ya. Dan kita jelaskan juga bahwa keberadaan anggota tubuh ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ya. Sehingga menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat itu. Dengan cara apa? Menggunakan anggota badan untuk ketaatan. Termasuk penggunaan tadi alat kelamin. Kan gitu. Apa yang harus dilakukan terhadap alat kelamin kita? Ya, misalnya ketika kita kencing harus dicuci, istinja, kan begitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa ayah bunda membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, Miftah dari Sa'adah, di jilid pertama. Kemudian, ayah bunda, muncul pertanyaan. Apakah ya, anak itu bisa merasakan apa puncak kenikmatan seksual. Nah, maka dinyatakan bahwa anak itu mampu untuk mendapatkan hal itu sejak umur 5 tahun. Ya. Dan hal itu dipengaruhi oleh sistem hormon yang ada pada masing-masing kita. Ya. Dan apa namanya? Ya, hal ini bisa dimaklumi bersama ya. Bahwa seseorang bisa mendapatkan apa namanya? Kenikmatan seksual meskipun dia masih anak-anak. Ya. Dan itu akan terus meningkat sesuai dengan tahap perkembangan umurnya. Sehingga nanti apa? Ketika balik ditandai dengan apa? Ikhtilam. Gitu. Baik. Kemudian hal lain yang bisa kita gunakan dalam menerangkan persoalan ini, yaitu apa? Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa sesuatu yang hidup itu datang dari yang hidup. Sesuatu yang ada tidak mungkin berasal dari yang tidak ada. Setiap anak itu lahir dari ibunya. Ya. Juga setiap jenis itu lahir dari jenis yang sama. Ya, jadi misalnya
Ya, monyet itu melahirkan monyet. Harimau melahirkan harimau, manusia melahirkan manusia. Nah, kemudian kita bisa terangkan juga kepada anak bahwa untuk kelahiran anak itu mengharuskan adanya apa? Ayah dan ibu. Nah, kemudian kita terangkan juga kepada anak bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam bentuk fisik mereka. Ya, karena nanti masing-masing akan berfungsi sebagai mana tugasnya. Jadi Allah itu luar biasa. Allah itu alim, maha tahu. Oh, ini karena dia laki-laki, maka bentuk tubuhnya seperti itu. Sesuai dengan tugas yang akan diembannya. Oh, ini perempuan, karena nanti akan melaksanakan tugas-tugas khusus, maka diberilah bentuk fisik yang khusus. Ya, misalnya karena nanti perempuan itu mengandung, maka diberi rahim. Ya kan? Nah, termasuk dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kenapa bentuk alat kelamin laki-laki dan perempuan itu berbeda? Nah, karena nanti fungsinya berbeda juga. Fungsinya berbeda. Nah, ya ini harus diterangkan kepada anak-anak kita. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini kita ajarkan secara bertahap. Gitu. Ini cara mengajarkan pendidikan seksual. Jadi tidak hanya berkenaan dengan apa? Hubungan kelamin saja. Banyak hal yang bisa kita terangkan. Dan harus diketahui oleh si anak. Nah, termasuk ya apa tadi yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dari anggota badan. Mana yang harus ditutup, mana yang boleh dibuka, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Kan begitu, ini kita sampaikan secara bertahap. Nah, ya. Kemudian mungkin di anak-anak kelas 3, kelas 4 SD misalnya. Ya. Kalau tadi kan kelas 3 ke bawah ya. Ya. Maka kita tegaskan bahwa harus ada ayah dan ibu untuk terwujudnya anak. Nah, kemudian kita mulai detailkan perbedaan antara bentuk tubuh laki-laki dan perempuan. Jangankan di kalangan manusia ya, di kalangan binatang pun kan beda. Burung jantan dan burung betina bentuk fisiknya berbeda, mungkin warnanya juga lain. Kambing juga beda. Nah, kita mulai detailkan di situ. Nah, kemudian kita terangkan juga kepada anak bahwa manusia beda dengan hewan. Ya, manusia itu untuk lahir butuh berapa? 9 bulan ya. 9 bulan di kandungan ibunya. Nah, kemudian di usia kelas 5
Kita terangkan bahwa setiap hewan itu lahir dari telur. Dari telur. Nah, telur itu ada di betina. Ya. Kemudian kita terangkan juga tentang sperma ya, yang ada pada jantan. Nah, maka untuk terjadinya anak harus ketemu. Ini sebetulnya sudah ada di pelajaran biologi ini. Di SD pun sudah diajarkan seperti ini. Nah, nanti ada telur itu yang keluar masih berupa telur. Ada yang telur itu pembuahannya di mana? Di rahim. Sehingga lahir sudah dalam bentuk anak. Gitu kan? Sebagaimana di kalangan binatang ada yang bertelur. Seperti ayam, bebek, kan gitu. Tapi kalau kambing, dia keluar sudah dalam bentuk anak. Gitu loh. Nah, manusia juga demikian. Ya. Sehingga kadang anak itu ada yang dibesarkan di luar rahim, seperti tadi apa? Ayam, bebek. Ada yang dibesarkan di dalam rahim, kambing dan yang semisalnya. Nah, ini insya Allah lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Nah, kemudian di kelas 6 ya, sudah mendekati balik, maka diterangkan tentang perbedaan tentang jenis kelamin laki dan perempuan. Lebih detail lagi gitu loh maksudnya, secara bertahap. Ya. Kemudian kewajiban tugas dari perempuan dan laki-laki. Ya. Diterangkan juga tentang tadi sel telur dan sperma. Diterangkan tentang haid. Diajarkan tentang ihtilam. Tentang pertumbuhan janin di dalam rahim. Kemudian hubungan kekeluargaan. Nah, maka untuk mengajarkan hal-hal itu tadi, pendidik harus melaksanakan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan kematangan. Ya, tidak boleh ada perasaan-perasaan nyeleneh gitu ya dalam mengajarkan itu. Ya. Jadi jangan seperti orang-orang kafir yang ketika mengajarkan pendidikan seksual itu dipenuhi dengan syahwat. Di Islam tidak seperti itu. Ya. Sehingga tadi bagus ya kalau yang mengajarkan seorang dokter atau bidan atau apa yang matang pengetahuannya. Maka di usia seperti ini, ketika anak-anak menjelang balik, itu harus ada jam pelajaran khusus tanya jawab tentang hal ini. Nah, kalau kelasnya itu campuran, dalam satu kelas ada laki, ada perempuan, ini hendaknya dipisah. Kenapa? Nanti akan, kalau tetap disatukan, wah ini akan terjadi hal yang berbahaya. Satu mungkin mau bertanya malu kan, karena ada lawan jenisnya.
atau hal-hal lain yang jelek, maka dikhususkan kelasnya. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Sehingga apa? Ada kebebasan untuk mengajukan pertanyaan ya, tanpa ada keberatan, malu dan sebagainya. Ya. Kemudian di tingkat SMP, ayah bunda, ini adalah tahapan yang sangat penting sekaligus berbahaya. Karena di tahapan ini mulai ada rasa yang sebenarnya terkait dengan seksualitas. Ya. Mungkin kalau anak-anak SD itu, saya kelas 1, kelas 2 itu kan mungkin nggak ada rasa ya dengan lawan jenis itu. Ya, bahkan kalau zaman kita kecil itu mungkin sampai SMP pun belum ada rasa apa-apa kan gitu. Tapi hari ini mungkin ya anak-anak kelas 5, kelas 6 SD sudah ada rasa-rasa. Ya. Maka tahapan SMP ini mulai merasakan seksualitas yang sebenarnya. Anak-anak mulai apa ya? Mengagumi sebagian terhadap sebagian yang lain. Anak laki-laki mulai tertarik dengan perempuan. Anak perempuan tertarik dengan laki-laki. Sekali lagi, ayah bunda, ini normal. Ya. Sehingga kewajiban kita adalah apa? Mengarahkan mereka. Ya, kita arahkan mereka ke jalan yang benar gitu loh. Kalau tidak, kalau dibiarkan, maka anak ini akan lepas kontrol. Menjadi liar. Dia dituntun oleh syahwatnya untuk melakukan perilaku-perilaku negatif. Perhatikan saja, hari ini ayah bunda bisa melihat. Ya, anak-anak SMP. Berapa banyak kasus viral ya di medsos. Ya, perbuatan mesum, zina. Ya, bahkan berapa waktu yang lalu ya, di Boyolali terjadi di masjid, bayangin tuh. Di masjid. Masih sekolah, anak-anak sekolah. Ya, SMA kelas 1. Ya. Dan di usia ini, ayah bunda mulai anak-anak itu berusaha lepas dari keluarganya. Anak-anak mulai tidak mau bermusyawarah dengan keluarga terkait dengan persoalan-persoalan seksual. Nah, tetapi mereka lebih senang curhat masalah seksual ini kepada orang lain di luar lingkup keluarga. Ya. Ini yang bahaya. Maka hubungan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sangat membantu sekali di sini. Ya. Maka di sini kita ajari anak-anak kita apa? Tentang tugas, fungsi dari alat reproduksi.
alat kelamin. Dan bagaimana cara pembentukannya. Nanti ada reproduksi dalam, reproduksi luar ya. Alat kelamin dalam, alat kelamin luar. Kita terangkan. Ini fungsinya apa? Bagaimana proses pembentukannya. Kemudian kita ajarkan juga tentang apa? Bagaimana hubungan seksual itu. Ya. Sekali lagi dengan cara yang baik. Dengan cara yang tidak membangkitkan syahwat. Nah, karena ketidaktahuan tentang hubungan seksual, ini akan menimbulkan masalah nanti di keluarga. Kemarin sudah kita sampaikan kan, banyak terjadi perceraian karena masalah ini. Kemudian kita ajarkan kepada mereka bagaimana perkembangan janin. Bagaimana kehamilan. Ya. Bagaimana kita menjaga diri dari penyakit-penyakit kelamin. Ya. Dan bagaimana mencegah kehamilan. Karena memang di usia seperti ini sebenarnya mereka sudah siap untuk menikah. Betulnya. Maka kalau kita lihat ya di buku fikih anak SMA, ya, itu kalau yang di bagian putri itu isinya tentang fikih pernikahan. Tugas-tugas ibu, tugas-tugas istri, begitu. Ya. Ya. Jadi untuk SMP, SMA kita ajarkan seperti ini tadi. Ya. Jadi kalau kita ngerti betapa sucinya hubungan seksual, anak-anak paham tentu mereka tidak akan melanggar. Jadi pendidikan seks tidak akan menjadikan mereka kemudian apa? Melakukan seks bebas. Tidak. Justru mereka akan terjaga dari hal itu. Nah, kemudian ayah bunda, hendaknya kita meminimalisir hal-hal yang membangkitkan syahwat di rumah kita. Nah, jadi kita harus meminimalisir hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat di lingkungan rumah kita. Nah, ayah bunda yang saya muliakan, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa musuh-musuh Islam itu memerangi kaum muslimin dengan dua senjata. Syubhat dan syahwat. Nah, untuk hari ini lebih banyak menggunakan syahwat. Ya. Kita lihat bagaimana dahsyatnya serangan syahwat. Ya meskipun tidak berarti syubhat tidak ada. Tetap ada dua-duanya. Cuman sekarang ini luar biasa. Mereka menghancurkan kaum muslimin dengan godaan-godaan syahwat. Nah, sehingga kita lihat kan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena itu ayah bunda, karena keluarga itu adalah bagian dari masyarakat Islam, maka mereka pun juga tidak terluput dari serangan ini. Ya. Sehingga hendaknya kita mengatur
kondisi rumah kita. Ya, bahwa syahwat itu harus diatur, diarahkan, ya, selektif, ya, tidak kemudian apa? Kacau balau, gitu. Nah, maka di antara ajaran Islam, yaitu apa? Mengajari anak untuk meminta izin. Tak izin. Jadi ketika anak-anak itu mau masuk ke kamar orang tua harus izin dulu. Terutama di 3 waktu itu kan. Gitu apa? Ketika sebelum sholat subuh, di siang hari, dan setelah sholat isya. Kenapa? Itu waktu-waktu istirahat. Yang sering orang tua itu apa? Melepas pakaian mereka. Sehingga kalau tidak ada izin, tahu-tahu nyelonong, maka anak akan melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini akan melekat di benak dia. Ini penting banget. Ya. Kemudian hendaknya masing-masing dari orang tua menjaga pakaiannya. Ya jangan mentang-mentang di rumah dan seorang ibu, mohon maaf, pakai pakaian seksi. Padahal punya anak laki-laki. Ya ini kan bangkit syahwat. Atau seorang ayah pakai pakaian yang seksi, padahal dia punya anak perempuan. Ingat ya, ayah bunda, syahwat anak-anak kita tuh mudah sekali terbangkit. Ya, mohon maaf, disebutkan di Tarbiyatul Abna, buku ya itu. Disebut di situ bahwa anak perempuan itu kadang terbangkitkan syahwatnya melihat ayam kawin gitu loh. Coba. Melihat hewan kawin aja dia terbangkitkan syahwat. Bagaimana dia melihat manusia gitu loh. Ya. Kemudian jadi masing-masing menjaga penampilan di rumah ya. Jangan mentang-mentang di rumah dan bebas enggak. Ya. Jadi semua serba teratur. Kemudian kita pisahkan anak-anak di tempat tidur. Kemudian kita minta mereka untuk tidur sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu miring ke sebelah kanan. Nah, ini banyak sekali orang tua yang lalai. Ya. Bahkan juga tidak sedikit yang muncul persoalan terkait dengan seksualitas di lembaga-lembaga pendidikan yang boarding. Kenapa lalai memberikan pemahaman pendidikan yang seperti ini? Nah, ya Bunda sudah panjang namanya, waktu nggak terasa ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Masya Allah. Nah, karena maksudnya banyak pembahasan masalah ini banyak banget. Ya, tapi karena waktu ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan atas semua ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini. Ini banyak sekali manfaatnya teman-teman sekalian ya. Banyak hal yang kita sebenarnya banyak yang nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita banyak diberitahu, banyak diberikan ilmu oleh Al-Ustaz Abu Hamad Hamdulillah Ta'ala. Oke teman-teman sekalian, tanpa berpanjang lebar, bagi antum yang ingin bertanya, silakan antum bisa menuliskannya di kolom komentar apabila antum bergabung di Zoom, dan apabila antum bergabung di Instagram, antum bisa menuliskannya di kolom chat. Barakallahu fikum. Ini sudah masuk pertanyaan Ustaz, satu pertanyaan di Zoom. Bismillah, apa Ustaz? Mau bertanya, bagaimana jika anak sekolah SD yang level atas berbalas chat? Apakah ini termasuk dalam golongan zina hati?
Sampai-sampai dia tidak tenang jika belum mendapatkan balasan chat dari pasangannya. Bagaimana caranya kita orang tua untuk menyikapinya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, ya. Jadi sebetulnya kalau eh, anak berbalas chat ya, kalau sebatas normatif sih nggak ada masalah. Mungkin dia nanya PR, ada tugas atau macam-macam. Tapi kalau memang sudah sampai level seperti yang ditanyakan, itu berarti sudah tergoda hatinya. Ya, sampai wah tadi apa dikatakan nggak tenang ya. Ya. Maka kenapa sampai bisa seperti ini? Ini karena ya tidak ada pendidikan sebelumnya. Gitu kan? Tidak diarahkan sebelumnya. Sehingga anak terjatuh ke situ. Maka tentu kita ajak anak itu dialog. Ya. Sehingga dari dialog itu kita mengetahui akar masalahnya di mana. Apakah anak kita betul-betul jatuh cinta atau ya sebatas apa namanya ikut tren saja misalnya. Ya, sehingga dari situ kita bisa memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang terjadi. Kita doakan anak-anak kita. Kita ajari anak untuk berdoa agar Allah menjaga kehormatannya. Nah, kemudian tentu kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif sebagai gantinya. Kita berikan teman-teman yang baik sebagai ganti dari teman yang seperti itu. Ya, itu diantaranya yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Nah, wallahu ta'ala. Insyaallah, jazakallahu atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Vivi Umu Fatimah. Bismillah, apa Ustaz Ana mau bertanya? Bagaimana caranya agar suami juga mau ikut terlibat dalam pengasuhan khususnya tentang hal ini, Ustaz? Maksudnya tentang seksualitas. Ya, diingatkan tentang tanggung jawab bahwa sebetulnya tanggung jawab pendidikan anak itu di ayah, bukan di ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kepada para ayah. Diingatkan saja tanggung jawab itu. Ya, bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan diminta tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Ya, jadi kalau kemudian ada seorang ayah tidak aktif menjalankan perannya sebagai ayah dalam mendidik anak, ini berarti ada satu kesalahan. Ya, ada pola pikir yang harus diluruskan. Ya kan tidak sedikit ya. Dari kalangan ayah itu memiliki pemikiran apa? Yang mendidik itu kan ibunya. Aku bagian cari duit. Ya kan? Banyak seperti itu. Pokoknya tanggung jawab saya adalah cari duit memenuhi kebutuhan dia. Adapun pendidikan ini urusan ibunya. Inilah konsep yang keliru. Tidak seperti itu. Ya. Sebagai seorang ayah, ya dia bertanggung jawab semuanya. Karena pendidikan itu tidak hanya berkenaan dengan sisi-sisi materi saja. Ada kejiwaan, perasaan, akal, dan yang lainnya. Nah, maka ya tadi diingatkan tentang tanggung jawab. Jangan lupa didoakan agar Allah memberikan taufik. Ya, kemudian mungkin juga bisa ya suami itu diarahkan untuk bergaul dengan orang-orang soleh,
berkawan dengan kawan-kawan yang baik, ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala. Atas jawabannya, Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pra Primadani. Bagaimana menjelaskan kepada anak usia 4 tahun laki-laki untuk tidak memegang-megang alat kelamin, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, tentu kita harus tahu dulu sebabnya. Kenapa anak pegang alat kelaminnya? Bisa jadi karena dia gatal. Ya kan? Ya, kena penyakit kulit di situ, dan itu adalah memang daerah yang rawan untuk terjadi apa? Iritasi, kemudian gatal dan sebagainya, kan gitu. Ya kalau misalnya dia menderita penyakit gatal di situ, nah, meskipun dilarang-larang ya akan kembali wong gatal kita. Ya kan? Nah, maka cari penyebabnya dulu. Kalau mau sebabnya itu gatal, diobati. Ya, kalau memang iritasi disembuhkan dulu. Maka nanti setelah itu dia tidak akan pegang lagi. Gitu. Ya. Kecuali kalau memang secara medis tidak ada masalah. Cuman ini ada kebiasaan seperti itu. Maka kita bisa latih. Ya, kita bisa memberikan treatment agar anak itu tidak senantiasa sering memegang kemaluan. Nah, wallahu ta'ala. Masya Allah, ini masih banyak pertanyaan saat mungkin kita beralih ke Instagram ya, biar seimbang ya. Oke, ini ada pertanyaan di Instagram. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari Depo Batik Lasem. Apaan izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menjelaskan anak usia 4 tahun dan 8 tahun saat bertanya tentang kelahiran normal? Karena anaknya sudah tahu kelahiran sesar, atau dijawab kelak kalian akan tahu saat ada pelajaran biologi di sekolah, nantinya ditunda dulu maksudnya. Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, tadi sudah kita sampaikan beberapa analogi kan. Ajak aja ke peternakan. Ya, misalnya ada kambing mau melahirkan, dia lahir, itu namanya kelahiran normal. Tidak lewat dibelah perutnya. Kan gitu. Ya. Jadi bisa seperti itu. Ya kan? Atau melihat sapi atau apalah gitu, bisa kita analogikan ke hewan-hewan itu tadi. Nah, wallahu ta'ala. Masya Allah, saya kira cukup jelas ya teman-teman ya penjelasan dari Ustadz Abu Hamzah tadi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nabila Siti Salwa. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana tindakan kita sebagai seorang anak apabila mengetahui sikap bapak kita yang kurang memantau kita dalam pergaulan atau sedikit cuek, Ustadz? Silakan Ustadz. Nah, berarti anak ini sudah dewasa kan? Nah, Ya kita mesti menjaga diri kita. Ya, jangan kemudian sikap atau keadaan orang tua itu dijadikan alasan untuk kita menyimpang, untuk kita melakukan perilaku negatif. Oke lah, nggak apa-apa itu, apa namanya, kekurangan ayah saya. Ayah saya nggak perhatian, tapi alhamdulillah Allah jaga saya. Allah berikan hidayah kepada saya. Ya, sehingga saya bisa seperti ini, paham bahwa sikap orang tua itu nggak benar, tapi bukan berarti kan kita nyalahin orang tua. Kita maafkan. Mungkin karena kejahilan orang tua kita. Atau mungkin karena sebab lain yang kita nggak tahu, sehingga orang tua kita bersikap seperti itu. Ya, kita syukuri bahwa sekali lagi dengan kondisi ayah atau orang tua kita yang tidak peduli, ternyata Allah kasih hidayah, Allah kasih penjagaan kepada kita, Allah datangkan orang-orang ya yang bisa membimbing kita, mengajari kita, itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Kemudian kalau memungkinkan kita coba masuk berdialog pada orang tua, ya, mengingatkan tentang kewajiban sebagai orang tua dan seterusnya. Gitu. Jadi ini jangan kemudian dijadikan
alasan untuk kita menjelekkan orang tua. Bagaimanapun dia adalah orang tua kita. Dan ada kekurangan, itu pasti setiap orang ada kekurangan. Jadi sekali lagi jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita berperilaku negatif. Kemudian kita durhaka kepada orang tua. Jangan. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Doni Suryo. Bagaimana cara yang baik untuk menjelaskan anak perempuan yang baru berhalangan untuk pertama kalinya, Ustaz? Ya, ini sebetulnya tadi sudah kita sampaikan. Nah, Bahwa sebelum kejadian, itu sudah diajari. Ya kan? Ketika anak-anak itu sudah kelas 6, jadi kayaknya ukurannya masih ukuran dulu ya. Kalau sekarang kelas 6 sudah tidak sedikit yang mengalami haid kan. Maka ketika kita melihat perkembangan menjelang anak itu mengalami haid, udah kita terangkan. ya. Gitu loh. Kita terangkan. Terutama ini peran ibu. Peran ibu. Jangan sampai nanti anak itu shock. Jadi kalau tanpa ada pendidikan seksual berkenaan dengan haid, bisa jadi anak itu shock. Kenapa keluar darah? Kenapa ini? Bisa shock, takut. Bisa stres juga. Tapi dengan adanya pencerahan, pendidikan dari orang tua atau orang-orang yang terpercaya, ya anak akan lebih siap menghadapi itu semua. Oh, bahwa haid ini adalah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti dialami oleh setiap wanita. Kemudian diajari tentang ahkamul haid, hukum-hukum berkenaan dengan wanita yang sedang haid, kapan haid itu dimulai, kapan berakhirnya, ciri-ciri darah haid itu apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan selama mengalami haid itu. Ini kan Masya Allah, ini penting. Kalau ini nggak diajarkan, wah bisa gawat ini. Ya, nanti haid tetap puasa, nanti haid tetap sholat, ya, kemudian haid berhubungan suami istri. Ini kan pelanggaran semuanya kan. Kenapa terjadi? Karena tidak adanya pendidikan. Karena tadi pola pikir yang menganggap bahwa pendidikan seks ini sesuatu yang tabu, sesuatu yang dosa gitu loh. Ini kan yang mengerikan. Maka yuk kita buka pemikiran kita. Bahwa pendidikan seksual sekali lagi tidak hanya sempit berkenaan dengan hubungan kelamin gitu loh. Tapi banyak hal-hal yang terkait dengan pendidikan seksual. Di antara apa? Tentang haid, nanti kaitannya dengan nifas. Ya. Bagaimana dengan keguguran, kehamilan. Ya kan? Ini penting banget. Nah, wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas semua jawabannya, dan nampaknya ini juga sebenarnya ada pertanyaan, temannya sudah dijawab dengan tegas oleh antum, Zat. Jadi saya kira kita cukupkan sampai sini, Zat ya, karena sudah terjawab ya pertanyaan tadi ya. Nah, oke teman-teman sekalian, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Baik, barakallahu fikum. Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abu Hamad Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita pada malam hari ini. Semoga hal ini menjadi tabungan pahala beliau di akhirat nanti dan menjadi amal jariah beliau. Baik, barakallahu fikum. Kami juga mengapresiasi kepada antum yang sudah ikutan gabung pada acara open pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita jumpa lagi insyaallah di malam Kamis ya teman-teman sekalian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.